Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul sebagai tubuh Kristus. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Pimpinlah diskusi kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran-Mu. Jadikanlah pelajaran ini sarana bagi pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bersama untuk memahami apa itu trikotomi, karena ini bagian dari firman Tuhan ya, yang sudah dinyatakan, dituliskan, sehingga kita harus mendalami, mempelajari. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin ya. Jadi kita baca satu ayat saja karena ini penutup dalam surat Rasul Paulus ke Jemaat Tesalonika ya. Jadi hanya penutup. Jadi dikatakan ya di 1 Timotius 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang sering dikatakan dengan istilah trikotomi ya. Jadi trikotomi itu adalah bagian di dalam tubuh kita, terdiri dari tubuh kita ini, kemudian ada roh dan ada jiwa. Nah, inilah kenapa kita disebut hakikatnya sebagai manusia ya. Manusia itu mempunyai tubuh, roh, dan jiwa. Jadi ketiganya satu. Tanpa salah satu ada tidak disebut manusia ya. Seandainya manusia hanya punya tubuh tetapi tidak punya roh, tentu manusia itu bukan disebut manusia tetapi mayat ya. Karena tubuh tidak ada roh mati, tubuh ada roh hidup ya. Nah, jadi ketiganya harus ada ya, harus ada melekat, menyatu, itulah kita bisa disebut sebagai hakikat manusia. Nah, jadi kalau untuk tubuh saya kira kita sudah tidak terlalu panjang ya untuk menjelaskan. Mungkin kita sudah paham bagaimana Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan Allah kita dari debu tanah ya. Itulah kemudian menjadi tubuhnya. Sedangkan rohnya itu dihembuskan nafas. Itulah menjadi rohnya sehingga manusia itu hidup. Nah, jiwanya Adam dari mana? Ya, itu nanti lain waktu kita bisa diskusikan lagi. Nah, setelah Adam, yang menjadi pertanyaan, setelah Adam, manusia itu tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Karena setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah memerintahkan dan menugaskan Adam di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, penuhilah bumi. Artinya manusia setelah Adam maknanya dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, dari proses kelahirannya itulah nanti bagaimana kita memperoleh roh itu, bagaimana kita memperoleh jiwa itu, bagaimana kita memperoleh tubuh itu. Jadi berbeda ya konteksnya dengan Adam, karena Adam dibentuk langsung oleh Tuhan Allah kita, sedangkan kita dilahirkan. Nah, jadi roh di dalam Alkitab ya tertulis dia bisa dimaknai sebagai nafas atau angin ya. Roh sama dengan nafas sama dengan angin.
Jadi nafas itu atau breath ya, itu 33 kali disebut di dalam Alkitab. Kemudian angin atau wind ya disebut 117 kali, dan roh itu disebut 76 kali. Nah, mari kita baca ayat-ayatnya, mungkin kalau diperlukan nanti boleh dicatat ya. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 7. Ini kita banyak baca ayat ini ya, untuk perbendaharaan kita dulu ya, ayat-ayat itu. Baik, Kejadian 2 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Amin. Di situ dikatakan menghembuskan nafas ya. Nah, itulah maknanya roh. Jadi makanya roh itu bisa bermakna nafas, bisa bermakna angin ya. Kemudian kita lanjut Kejadian 35 ayat 18. Kejadian 35 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Amin. Ya, amin. Di situ kembali lagi dituliskan dihembuskan nafas ya. Nah, itulah bermakna roh ya. Kemudian kita baca lagi di Ayub 33 ayat 4. Baik, saya bacakan firman Tuhan, Ayub 33 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Amin. Ya, roh Allah dan nafas membuat aku hidup ya, itu setara ya. Kemudian lanjut ke Ayub 34. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Amin. Amin. Ya, kembali disebut ada roh, ada nafas, itu sebetulnya sama ya. Nah, ayat 27-nya coba kita baca juga, Ayub 27 ayat 3. Ayub 27 ayat 3, begini bunyi firman Tuhan. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Amin. Amin. Ya. Kemudian kita baca lagi di Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langitlah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amin. Amin. Segala tentaranya dijadikan oleh nafasnya, yaitu para malaikat itu ya. Kemudian kita lengkapi lagi, kita baca di Yeskiel 37 ayat 5. Yeskiel 37 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Amin. Amin. Kita ambil dari 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Amin. Ya, nafas lagi ya, di situ dikatakan. Nah, jadi roh itu bermakna nafas, bermakna angin juga. Nah, coba kita lihat angin itu di Kejadian 8 ayat 1 coba. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul sebagai tubuh Kristus. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu,
Pimpinlah diskusi kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran-Mu. Jadikanlah pelajaran ini sarana bagi pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bersama untuk memahami apa itu trikotomi. Karena ini bagian dari firman Tuhan ya, yang sudah dinyatakan, dituliskan, sehingga kita harus mendalami, mempelajari. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin ya. Jadi kita baca satu ayat saja karena ini penutup dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika ya. Jadi hanya penutup. Jadi dikatakan ya di 1 Timotius 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang sering dikatakan dengan istilah trikotomi ya. Jadi trikotomi itu adalah bagian di dalam tubuh kita, terdiri dari tubuh kita ini, kemudian ada roh dan ada jiwa. Nah, inilah kenapa kita disebut hakikatnya sebagai manusia ya. Manusia itu mempunyai tubuh, roh, dan jiwa. Jadi ketiganya satu. Tanpa salah satu ada tidak disebut manusia ya. Seandainya manusia hanya punya tubuh tetapi tidak punya roh, tentu manusia itu bukan disebut manusia tetapi mayat ya. Karena tubuh tidak ada roh, mati. Tubuh ada roh, hidup ya. Nah, jadi ketiganya harus ada ya. Harus ada melekat, menyatu. Itulah kita bisa disebut sebagai hakikat manusia. Nah, jadi kalau untuk tubuh, saya kira kita sudah tidak terlalu panjang ya untuk menjelaskan. Mungkin kita sudah paham bagaimana Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan Allah kita dari debu tanah ya. Itulah kemudian menjadi tubuhnya. Sedangkan rohnya itu dihembuskan nafas. Itulah menjadi rohnya sehingga manusia itu hidup. Nah, jiwanya Adam dari mana? Ya, itu nanti lain waktu kita bisa diskusikan lagi. Nah, setelah Adam, yang menjadi pertanyaan, setelah Adam, manusia itu tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Karena setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah memerintahkan dan menugaskan Adam di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, penuhilah bumi. Artinya manusia setelah Adam maknanya dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, dari proses kelahirannya itulah nanti bagaimana kita memperoleh roh itu, bagaimana kita memperoleh jiwa itu, bagaimana kita memperoleh tubuh itu. Jadi berbeda ya konteksnya dengan Adam, karena Adam dibentuk langsung oleh Tuhan Allah kita, sedangkan kita dilahirkan. Nah, jadi roh di dalam Alkitab ya tertulis dia bisa dimaknai sebagai nafas atau angin ya. Roh sama dengan nafas sama dengan angin. Jadi nafas itu atau breath ya, itu 33 kali disebut di dalam Alkitab. Kemudian angin atau wind ya disebut 117 kali, dan roh itu disebut 76 kali. Nah, mari kita
baca ayat-ayatnya, mungkin kalau diperlukan nanti boleh dicatat ya. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 7. Ini kita banyak baca ayat ini ya, untuk perbendaharaan kita dulu ya, ayat-ayat itu. Baik, Kejadian 2 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Amin. Di situ dikatakan menghembuskan nafas ya. Nah, itulah maknanya roh. Jadi makanya roh itu bisa bermakna nafas, bisa bermakna angin ya. Kemudian kita lanjut Kejadian 35 ayat 18. Kejadian 35 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Amin. Ya, amin. Di situ kembali lagi dituliskan dihembuskan nafas ya. Nah, itulah bermakna roh ya. Kemudian kita baca lagi di Ayub 33 ayat 4. Baik, saya bacakan firman Tuhan, Ayub 33 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Amin. Ya, roh Allah dan nafas membuat aku hidup ya, itu setara ya. Kemudian lanjut ke Ayub 34. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Amin. Amin. Ya, kembali disebut ada roh, ada nafas, itu sebetulnya sama ya. Nah, ayat 27-nya coba kita baca juga, Ayub 27 ayat 3. Ayub 27 ayat 3, begini bunyi firman Tuhan. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Amin. Amin. Ya. Kemudian kita baca lagi di Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langitlah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amin. Amin. Segala tentaranya dijadikan oleh nafasnya, yaitu para malaikat itu ya. Kemudian kita lengkapi lagi, kita baca di Yeskiel 37 ayat 5. Yeskiel 37 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Amin. Amin. Kita ambil dari 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Amin. Ya, nafas lagi ya, di situ dikatakan. Nah, jadi roh itu bermakna nafas, bermakna angin juga. Nah, coba kita lihat angin itu di Kejadian 8 ayat 1 coba. Tentang trikotomi ya, tubuh, roh dan jiwa ya. Jadi jiwa itu adalah tadi psiki ya, psiki ya. Kalau bahasa Yunani psikiater, makanya kan ada konsultan untuk kejiwaan itu. Jadi jiwa itu adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat ya, sama dengan roh. Tetapi jiwa manusia mempunyai unsur pikiran, perasaan, kehendak.
Makanya manusia bisa berpikir itu dari jiwanya, bisa berperasaan dari jiwanya, bisa berkehendak dari jiwanya. Nah, kalau kita mencubit tubuh kita, kulit kita, tangan kita ini dicubit, ini sakit. Yang merasa sakit apa ini? Yang merasakan apa? Kulit? Jiwa. Yang merasa sakit itu jiwanya manusia, bukan kulitnya ini. Atau bahasa Ibrani nefes. Nefes, ya itu. Jadi wujud pikiran, perasaan, dan kehendak adalah wujud abstrak yang tidak dapat dilihat mata ya. Jadi manusia berbuat baik atau berbuat jahat itu hasil dari pikiran dan kehendak. Sedangkan tubuh hanyalah media yang untuk melakukan kehendak itu. Ya. Nah, ketika manusia mati, maka jiwanya inilah yang kita kenal dengan sebutan arwah tadi. Nah, dengan demikian tidak betul apabila ada anggapan bahwa ada roh gentayangan atau roh penasaran, nggak ada. Karena roh itu kembali kepada Allah kalau orang mati. Roh itu tidak berperasaan, tidak berpikir. Roh itu tidak melakukan dosa. Roh itu fungsinya hanya untuk menghidupkan tubuh. Saat roh keluar dari tubuh, tubuh mati. Manusia makanya disebut mayat, yaitu rohnya kembali kepada Allah di surga. Nah, nanti akan dikembalikan saat dibangkitkan. Nah, itulah karena orang mati rohnya akan kembali kepada Allah, sedangkan jiwa atau arwahnya tadi akan tertinggal di dunia orang mati yang disebut Hades tadi, atau alam maut, untuk menunggu penghakiman dan kebangkitan. Nah, jadi roh itu tidak bisa mati, atau alam maut, untuk menunggu penghakiman dan kebangkitan. Nah, jadi roh itu tidak bisa mati. Nah, roh itu hidup. Nah, jiwa juga tidak akan bisa mati, tetapi bisa dimatiin oleh Tuhan. Nah, jiwa inilah yang melakukan dosa. Ya, nanti kalau dia jiwa ini berdosa ya akan dihakimi akan dilempar ke neraka. Kemudian akan mati binasa, mati kekal, sudah musnah, tidak ada. Coba kita baca Matius 10 ayat 28 coba. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka-Ku. Nah, gitu. Nah, artinya begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi tubuh ini bisa dibunuh, daging ini, ya, bisa dilenyapkan, bisa dibakar, bisa bisa dibunuh lah, maksudnya dibakar atau diapain gitu ya. Jadi membusuk ya. Makanya janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jiwa ini tidak ada yang bisa membunuh. Tubuh bisa. Artinya janganlah takut kepada manusia-manusia atau kuasa-kuasa roh jahat itu. Ya, manusialah pengikutnya roh jahat. Yang kalau mereka membunuh orang itu kan karena dari suruhan iblis. Makanya nggak usah takut sama orang-orang itu yang bisa membunuh tubuh kita, karena jiwa kita dan roh kita ini nggak akan bisa dibunuh. Tetapi takutlah ya, kan dikatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada yang berkuasa membunuh jiwa. Siapa yang bisa membunuh jiwa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Makanya ayat ini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, yang bisa membinasakan jiwa adalah Tuhan Yesus. Yang dibinasakan apa? Jiwanya. Betul? Ke neraka? Betul, Pak. Nah, itu ya. Nah, itulah jadi roh itu karena tidak
tidak melakukan dosa, tetapi jiwalah yang melakukan dosa. Jiwalah otak yang untuk memerintahkan berbuat jahat, melakukan dosa. Nah, jiwa ini memerintahkan tubuh kita. Jadi tubuh kita sebagai media untuk melakukan dosa. Jiwa kita memerintahkan mencuri pakai tangan. Ada pohon itu, ada buah itu pepaya, nggak ada orangnya, panjat aja. Itu jiwa kita yang menginstruksikan. Tubuh kita inilah yang media yang untuk melakukan. Makanya karena tubuh kita ini tercemar, ya ikut terlibat di dalam dosa, tubuh tidak mendapat bagian ke dalam surga. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Amin. Jadi daging dan darah ini, tubuh dan darah ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya daging dan darah kita ini harus tertinggal di bumi ini, menjadi tanah, harus tertinggal. Makanya dari debu kembali ke debu. Nah, jadi tubuh kita ini dan darah kita ini karena sudah tercemar oleh dosa. Karena yang melakukan media untuk melakukan dosa itu tubuh kita, daging kita ini, yang memerintahkan jiwa kita. Nah itu, jadi nanti kalau orang mati, tubuhnya menjadi tanah, yang tersisa tulang. Rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kembali kemana ya? Ke surga. Orang Allah berada di surga. Jiwanya kemana? Jiwanya tertinggal di dunia orang mati, untuk menunggu penantian, dihakimi dan dibangkitkan. Nah, saat nanti kebangkitan itu, tubuh kita, daging kita yang sudah menjadi tanah diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, kalau kita baca seterusnya dari ayat 50 ke bawah itu, jadi mungkin sementara begitu supaya kita juga tidak terlalu penuh, ya, sehingga kita masih bisa menyisakan ruang tempat kepala kita untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah penuh kita nggak bisa diskusi. Begitu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa dulu, baru kita lanjut diskusi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang senantiasa setia untuk menyertai kami, untuk memelihara kami di dalam kehidupan ini, untuk membimbing kami dan mengajari kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga Roh Kudus selalu menolong kami, bahkan menghibur kami. Tuhan Yesus, kami bersama-sama sudah mendengarkan firman-Mu, mendalami firman-Mu. Kiranya hanya karena kasih Engkau kepada kami, Engkau boleh membukakan rahasia kerajaan surga yang terungkap untuk kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh bertambah-tambah akan pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan berdiskusi. Kiranya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.